Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalan-jalan sore di bulan Ramadan. Ngabuburit nama kerennya. Alhamdulillah dipanjangkan umur di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini di acara Kurma Kultum Ramadan, saya akan membawakan tema tentang kesederhanaan yang membawa keberkahan. Di bulan yang penuh berkah ini, semua amal perbuatan kita insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi itu amalan yang baik, insya Allah. Salah satunya yaitu amalan yang sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu adalah sedekah. Sedekah itu sederhana. Sedekah itu tidak melulu tentang materi, tetapi mencakup amal atau perbuatan kita kepada orang lain. Misalkan saja kita berpapasan dengan orang lain dengan tersenyum, itu juga termasuk sedekah. Seperti hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dzar, memberikan senyuman kepada sesama itu termasuk sedekah. Sedekah adalah amalan ibadah yang sangat sederhana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dianjurkan karena bisa menghindarkan kita dari bala bencana. Seperti hadis riwayat Imam Baihaqi, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Ada sebuah kisah tentang orang miskin yang menjadi kaya karena sedekah. Alkisah pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada sepasang suami istri yang sangat miskin. Tetapi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat mereka sangat jenuh dan sudah berputus asa dengan kemiskinannya. Kemudian sepasang suami istri ini memutuskan untuk mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk meminta kepada Nabi Musa, menyampaikan kepada Allah, memintakan kepada Allah untuk membuat mereka menjadi kaya. Kata sepasang suami istri ini kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, bantulah kami. Jadikanlah kami menjadi orang kaya, pintakanlah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolonglah kami, wahai Nabi Musa," kata sepasang suami istri tersebut. Nabi Musa pun memintakan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang yang diinginkan oleh sepasang suami istri yang miskin tersebut. Kemudian Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menyampaikan kepada sepasang suami istri tersebut bahwa Allah mengabulkan permintaan mereka. Tetapi dengan syarat Allah hanya memberikan kekayaan itu hanya sebatas 1 tahun saja. Setelah itu benar saja sepasang suami istri tersebut mendapatkan kekayaan yang tak disangka-sangka dan mendapatkan rezeki yang tak terduga dari berbagai macam arah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka merasakan kekayaan tersebut. Sang istri mengingat kembali apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka. Kemudian sang istri tersebut menyampaikan hal tersebut kepada suaminya. "Wahai suamiku, Allah telah menjanjikan kepada kita kekayaan kita ini hanya sebatas waktu 1 tahun saja. Bagaimana kalau kita membelanjakan harta yang diberikan Allah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diridhoinya?" Kemudian sang suami pun setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh istrinya. Kemudian mereka membangun rumah singgah untuk para musafir. Setiap musafir yang singgah akan dijamu dan dilayani. Setahun berjalannya waktu yang sudah mereka lewati, rumah singgah tersebut masih berdiri kokoh sebagaimana yang sudah mereka bangun dari awal. Suami istri tersebut pun masih sibuk melayani para musafir yang berdatangan. Harta kekayaan mereka tidak berkurang satupun. Lantas Nabi Musa alaihissalam terheran-heran.
Dan Nabi Musa pun mempertanyakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, sudah setahun lebih sepasang suami istri tersebut Engkau berikan kekayaan. Kenapa mereka masih mendapatkan kekayaan itu? Dan mereka tidak menjadi miskin kembali. Lantas Allah menjawab Nabi Musa alaihissalam dengan pertanyaannya tersebut. Kata Allah, Allah malu dengan hambanya yang sudah memberikan dengan ikhlas bantuan kepada hambanya yang memerlukan. Allah malu untuk mencabut kekayaan mereka. Maka Allah senantiasa mengalihkan rezeki kepada keduanya tanpa mengurangi satupun. Dan akhirnya mereka menjadi kaya seterusnya dan tidak kembali menjadi miskin. Mungkin itu adalah salah satu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya tentang sedekah. Hal ini membuktikan bahwa sedekah tidak akan membuat orang miskin, tetapi justru semakin memperluas rezekinya. Amalan yang sederhana tapi insya Allah membawa kita ke dalam keberkahan. Banyak amalan ibadah di bulan puasa ini yang bisa membawa kita ke dalam keberkahan. Amalan-amalan yang sederhana yang tidak bisa kita sangka-sangka, justru itu yang akan membuat kita menuju keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bisa kita mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Buah kurma manis rasanya. Manis rasanya melebihi gula. Salah hilap, mohon kerelaannya. Semoga bisa menjadi ladang pahala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.